jika ada hal yang berkaitan dengan kewenangan yang melekat pada pemerintah, kepolisian akan melakukan koordinasi, dan begitu juga sebaliknya. Kami dari pemerintah kota dengan kepolisian juga melakukan hal yang sama. Baik. Iya. Nah, kemudian bagaimana sekarang untuk memaksimalkan program Jagai Anata ini begitu Pak? Karena kita tahu bahwa yang saat ini kan begitu banyak terlibat dalam kasus kejahatan jalanan ini adalah anak-anak begitu ya, anak-anak yang masih di bawah umur. Mereka terlibat dalam geng motor, mereka terlibat dalam begal begitu. Betul. Jadi Jagai Anata ini aplikasi yang sudah dijalankan kurang lebih 3 tahun lamanya. Itu adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh SKPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan hingga saat ini, data tahun 2020 saja, itu lebih dari 1.000 laporan yang masuk terkait dengan kejahatan. Baik terhadap kejahatan anak maupun kejahatan yang terjadi di jalanan yang melibatkan anak-anak. Nah, dari data tersebut kemudian kita evaluasi mana yang perlu melakukan penindakan segera, mana yang perlu ada edukasi, mana yang perlu ada penanganan khusus terkait dengan kondisi psikologis anak. Itu menjadi bagian yang ada di dalam pengejawantahan dari aplikasi tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini sangat-sangat intens untuk melakukan pengawasan tersebut, dan tentu saja didukung oleh Dinas Sosial. Ya, Dinas Sosial dengan kebijakan atau kegiatan yang mereka lakukan untuk penanganan anak jalanan, gepeng, gelandangan dan pengemis, itu juga menjadi bagian yang terintegrasi dengan upaya penertiban kejahatan anak atau kejahatan di jalanan untuk wilayah Kota Makassar. Oke. Jadi itu merupakan upaya pencegahan begitu Pak ya? Iya. Oke. Nah, paling tidak kemudian penanganan kejahatan itu sendiri kalau dia ranah pidana tentu oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau terkait dengan kondisi sosial itu menjadi bagian kewenangan pemerintah kota. Jadi kita punya rumah pembinaan anak. Di Sudiang sana, kemudian pemerintah kota bersama dengan Kementerian Sosial sedang mempersiapkan satu kegiatan nanti untuk tahun 2021-2022 untuk rumah bina anak oleh Dinas Sosial. Dan itu daya muatnya lebih banyak dan sistem pembinaannya juga lebih bagus, lebih baik ya. Karena ada jenjang-jenjang penanganan anak sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Baik. Jadi kalau terkait dengan pidananya sendiri itu ditangani oleh pihak kepolisian dan tentu saja ada kebijakan terkait dengan itu. Ya, baik. Pak Rida, mohon waktu sebentar lagi Pak Rida, saya sudah bersama dengan Kompol Edi Supriyadi, Kasubag Humas Polrestabes Makassar. Pak Edi. Oh iya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Rida Rasid kita sama di studio dari Pemkot Makassar. Oh siap. Iya, Pak Edi, ini kan masalah kejahatan jalanan boleh dikatakan tadi ada beberapa pendengar mengatakan ini kalau kejahatan di jalanan mungkin hanya beberapa saja dilapor, tetapi banyak sebetulnya masyarakat yang enggan untuk melaporkan begitu, bahwa hampir mungkin tiap hari terjadi saja aksi-aksi kriminal di jalanan, mulai jambret, begal begitu. Ini gimana sebetulnya upaya untuk minimalisir ini yang dilakukan oleh jajaran Polrestabes Makassar, Pak Edi? Baik, jadi untuk akhir-akhir ini memang sering boleh dikata terjadi kasus kejahatan di jalan. Tetapi saya minta kepada masyarakat yang pengguna jalan untuk tetap berhati-hati karena berbagai macam modus terkait dengan kejahatan. Dan tidak ada yang tahu sama sekali kapan itu terjadi oleh masyarakat. Jadi beberapa hari terakhir ini ada beberapa kasus yang sepertinya banyak dibantu oleh masyarakat terkait dengan pengungkapan. Nah, apalagi yang barang-barang berharga yang mudah dilihat oleh pelaku-pelaku untuk kejahatan. Dan terakhir ada kasus yang modusnya seperti membuntuti kendaraan, terutama kepada malam-malam hari.
Mungkin yang korbannya yang terlihat lemah mungkin begitu Pak Edi ya. Tidak juga, Tidak juga. karena sepertinya kalau lemah tidak bisa juga diprediksi karena pelaku-pelaku ini juga kadang terlihat ada satu kendaraan yang membuntuti, tetapi di bagian belakang ada juga yang penjahat yang membuntuti. Tetapi kami yakin terkait dengan apabila terjadi sesuatu dengan adanya juga bantuan dari pemerintah Kota Makassar, adanya CCTV, saya kira faktor waktu saja untuk pengungkapan. Ya. Oke. Nah sejauh ini selain mungkin untuk memantau dengan CCTV, apakah ada upaya katakanlah semacam patroli begitu Pak Edi yang dilakukan? Patroli itu tidak ada hentinya kami lakukan dari Polrestabes, baik itu skala kecil, skala besar, terutama kepada polsek yang melakukan patroli di jam-jam rawan, terutama kepada jam 11 ke atas sampai 11 malam, 11 yang 23 sampai 23. Pagi. Kemudian di tempat-tempat keramaian itu tuh sering terjadi, terutama kepada pengguna roda dua. Tetapi pelaku-pelaku ini setelah kita selidiki seperti melakukan di wilayah kecamatan Panakukan, dia juga yang melakukan. Jadi kadang kalau kita ungkap satu kasus, kadang setelah kita melakukan pemeriksaan melakukan beberapa kali di lain TKP. Oke. Tapi kalau dari Polrestabes sendiri, jajaran kepolisian ini sudah memetakan nggak Pak, di mana kira-kira wilayah yang rawan begitu terjadi aksi-aksi kejahatan, entah itu begal, penjambret, ya, copet dan lain-lain sebagainya. Kalau seperti pengungkapan yang dilakukan itu kan jaringan. Ya, jaringan seperti dalam hal pengungkapan terkait dengan salah satu contoh kasus yang kita baru-baru ungkap kemarin. Setelah kita melakukan pendalaman, rupa-rupanya yang kelompok ini, kelompok A, kelompok C itu sudah punya jaringan. Jadi kadang salah satu pelaku yang tertangkap itu sudah menyebut bahwa yang kalau di daerah ini sudah dipetakan juga, tetapi Polri tidak kalah cepat terkait dengan pelaku-pelaku ini. Usianya rata-rata masih anak-anak semua begitu Pak ya? Kalau usia masih di bawah yang ada sesuai dengan data yang ada, itu kebanyakan ya 20 tahun ke atas yang masih labil, tetapi hasil kejahatan itu juga sepertinya sesaat juga, karena umpama dia melakukan 2 hari habis lagi melakukan lagi. Iya Pak Rida, mungkin seperti data yang disampaikan Pak Edi tadi ya, bahwa ini kan boleh dikatakan masih banyak anak-anak begitu. Nah ini kan tentunya program yang sudah disusun oleh Pemkot tadi seperti program Jagai Anak Tak ini ya. Ini kan tentunya harus dimaksimalkan dan juga bagaimana kemudian disosialisasikan ya, diaktualisasikan bersama dengan orang tua supaya ini program bisa menjadi sebuah bagian untuk pencegahan terjadinya kejahatan begitu di kalangan anak-anak ini Pak Rida. Betul. Jadi sebuah kejahatan itu bisa terjadi karena ada pemicunya. Iya. Nah, jadi bagaimana meminimalisir terjadinya pemicu itu? Seperti tadi disampaikan oleh Humas Polrestabes bahwa kalau misalnya kita berjalan dengan memakai emas, misalnya perhiasan yang terlalu mencolok, ya tentu itu akan mengundang kejahatan. Kemudian yang kedua yang namanya kejahatan tidak mengenal area wilayah. Kapan ada kesempatan dia bisa lakukan itu. Kalau kita pemetaan kerawanan itu sudah ada. Jadi beberapa wilayah di Kota Makassar yang masuk dalam wilayah pemetaan itu, tetapi kejahatan itu kapan ada kerawanan dan ada pengawasan di sana, tentu dia tidak akan melakukan itu. Dia karena dia mesti mencari kesempatan dan celah di mana dia bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu, tapi tetap harus kita lakukan pemetaan itu. Nah, Jagai Anak Tak, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa itu bisa kita pantau, bisa kita lihat di setiap kelurahan. Jadi setiap kelurahan itu ada yang memang ditugaskan dengan koordinasi dengan pengelola Jagai Anak Tak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaporkan setiap kejadian. Ya, apakah kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, ya, kemudian kejahatan yang terjadi di jalanan, ya, yang oleh anak-anak sebagai pelakunya misalnya, ataupun anak-anak yang dikerjain,
Yeah. di jalanan itu juga menjadi bagian yang kita memberikan perlindungan terhadap mereka. Kita memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan penanganan kejahatan di jalanan, khususnya terhadap anak-anak. Bahwa kalau usianya di atas 20 tahun, itu tentu sudah menjadi bagian dari ranah hukum. Jadi Jagai Ananta itu lebih banyak kepada pembinaan dan mengedukasi mereka. Oke. Iya. Edukasi yang diberikan itu seperti apa kira-kira Pak Ridha Rasid? Salah satunya di sekolah-sekolah. Oke. Ya, ini karena ini pandemi ya. Masih online. Di masa normal itu ada muatan lokal yang diberikan kepada siswa-siswi terkait dengan anak-anak, kondisi anak-anak, kondisi sosialnya, psikologinya itu diberikan. Ya, dengan adanya bimbingan dan penyuluhan yang ada di sekolah-sekolah, itu mereka diingatkan terkait dengan itu. Kemudian memanfaatkan koordinasi dan kerjasama dengan LSM, ya, Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi Sosial Massa, itu juga menjadi bagian yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga kepada mereka yang peduli terhadap anak, peduli terhadap perempuan, itu juga semua terlibat di dalamnya. Dan komitmen pemerintah kota untuk tahun 2021 sebagaimana dikatakan oleh Pak Wali Kota Pak Hamdan Pomanto, bahwa 2021 ini harapan kita dan target kita menjadikan Makassar ini kota sehat. Kota sehat itu tidak hanya dilihat dari sisi kesehatannya saja, tapi dari sisi sosialnya, sehat mentalnya juga. Sisi keamanannya. Ya, jadi anak itu bisa bermain di mana saja tanpa ada gangguan. Ya, tapi terutama di malam hari, memang itu setiap orang tua senantiasa harus menjaga anaknya. Nah, orang tua yang abai terhadap anak, misalnya memberikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat, ya, dia belum layak mendapatkan SIM, ini yang menjadi salah satu sumber terjadinya kejahatan di jalanan. Jadi orang tua hendaknya memberikan perhatian serius bahwa kalau anak itu belum layak berkendara, ya tolong jangan dikasih dulu. Pak Ridha Rasid, dulu kan Pemkot Makassar ini supaya untuk bisa mengungkap dengan kasus-kasus kejahatan, mewajibkan kepada setiap pemilik usaha ini memasang CCTV begitu ya, CCTV di depan masing-masing. Nah, itu gimana sejauh ini, Pak? Kalau itu memang sudah menjadi kewajiban. Sudah kewajiban. Setiap bangunan baru atau bangunan usaha yang baru dilakukan atau baru adanya itu wajib dengan kualitas CCTV yang baik. Karena ada juga kan CCTV yang hanya memantau misalnya 1-2 meter, itu kan tidak efektif. Tidak jelas ke ya, makanya pemerintah kota, karena kita ini mengarah kepada smart city, maka itu diperlukan memang kualitas dan hasil kerjasama dengan pihak kepolisian dengan pemberlakuan electrical law enforcement itu, traffic law enforcement itu atau EPLE itu adalah alat yang digunakan sangat canggih. Iya, betul. Sangat canggih, itu bisa memantau dalam radius tertentu gitu. Yang lebih luas daripada apa yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, kedepannya sesuai dengan apa yang saya tahu dari perintah Kapolri, untuk tahun ini kan baru 12 Polda. Tapi tahun depan akan ditingkatkan lagi. Akhirnya semua Polda yang ada di Indonesia, 34 provinsi itu akan terlayani dengan EPLE itu. Baik. Ya, kalau itu sudah terwujud, maka itu lebih memudahkan dari sisi teknologi untuk pengawasan. Tetapi yang namanya teknologi pasti kan punya sisi kelemahan juga. Artinya pengawasan manual itu juga tetap harus dilakukan. Ya, terutama orang tua, RT/RW-nya, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh agama, itu menjadi bagian terintegrasi di dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Apakah itu kejahatan di jalanan, kejahatan pada wilayah-wilayah tertentu, termasuk kejahatan di dalam rumah tangga. Baik. Ya. Baik, Pak Kompol Edi.
kita tahu kan ini cukup banyak ini anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan begitu, kriminal, kemudian aksi-aksi kejahatan jalanan. Dan apakah sejauh ini memang ada yang mereka ini bagian atau apa ya sudah berulang-ulang kali melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini atau residivis begitu Pak Edi? Baik, terkait dengan hasil data yang ada di Satreskrim Polrestabes, kumpulan daripada kejahatan-kejahatan yang terangkum di 12 polsek di wilayah Polres Makassar, memang terlihat ada beberapa pelaku yang keluar atau residivis lah, terkait dengan pelaku-pelaku kejahatan di jalanan. Contoh seperti baru kena asimilasi, belum putus, terus berbuat dan tertangkap lagi. Nah, ini barangkali perang serta dari semua komponen yang ada terkait dengan pelaku-pelaku ini, karena pelaku-pelaku ini sebenarnya sudah susah hidup di tengah-tengah masyarakat, mungkin berprinsip lebih baik saya hidup di lembaga yang penuh jaminan sehingga dia melakukan lagi. Ya, contoh yang enak makan enak tidur. Dia enak makan enak tidur, sehingga karena itu tadi mau sosialisasi di lingkungannya juga sudah tidak diterima, sudah cacat, tetapi ini peran kita semua untuk mengembalikan watak mereka. Betul. Terkait juga kemarin ada orang tua yang datang, kan orang tua yang datang di kantor, anaknya itu sepertinya sehari-hari di rumahnya rajin salat, kemudian kelakuannya sehari-hari tidak ada celah terkait dengan tindak pidana. Tetapi pada saat di luar rumah, ampun, habis itu terkait dengan yang dilakukan. Yang kemarin kita ungkap ada 7 orang itu yang mengaku anggota, kemudian jaringan juga. Jadi saya kira dengan adanya program Jaga Yanata, kami sangat mendukung dari Polrestabes untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan di jalanan ini. Sebagai langkah pencegahan Pak Edi langkah pencegahan kami dari ada sub yang menangani terkait dengan menyentuh door to door terkait Kamtibmas. Inilah yang kita harapkan kerjasama dengan Pemkot, Babin Kamtibmas, kemudian dengan Babinsa. Ini banyak hasil dan lumayanlah akhir-akhir ini tindak pidana yang terjadi di jalanan sudah agak menurun. Oke. Alhamdulillah. Ya, lalu bagaimana kemudian kalau yang terlibat itu terkategori sebagai anak-anak di bawah umur? Ini kan tentu ada undang-undang yang menaunginya. Tentunya harus dibina dulu. Ada kan di bagian Binmas begitu ya? Nah, di bagian Binmas bagaimana kemudian membina anak-anak ini sebelum dia mungkin diarahkan kepada kasus-kasus hukum begitu, atau diarahkan pada penindakan hukum, Pak Edi? Iya, tetap masih ada terkait dengan tindak pidana yang namun pun di bawah, tetapi ada bapas yang punya ranah. Tetapi kemarin juga ada kasus yang viral di wilayah Penakukan yang sampai terjadi kasus 338 atau pembunuhan itu sebenarnya namun pun di bawah, tetapi ada proses hukum tetap berjalan. Betul. Oke, iya. Jadi memang ini Pak Ridwan Rasid perlu ada memang sinergis kerjasama begitu ya dengan Polrestabes Makassar dengan jajaran kepolisian. Kalau yang di bawah umur itu kalau kejahatannya relatif ringan itu melalui konseling. Oke. Ya, konseling kita kerjasama dengan Fakultas Psikologi UNM. Ya, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tapi kalau misalnya dia kejahatannya sudah masuk di dalam pasal 338, 340 itu, maka tentu persidangan proses hukumnya kan secara tertutup. Ya, karena sesuai dengan usianya. Tapi tetap di proses hukum. Karena kita di Indonesia ini tidak ada yang namanya kebal hukum. Iya, betul. Jadi siapapun yang bersalah dalam usia apapun itu tetap akan diberikan tindakan sesuai dengan proporsinya. Ya, oleh karena itu sekarang yang terpenting adalah bahwa gambaran kita untuk ke depan upaya untuk melakukan pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Nah, kalau ini bisa berjalan dengan baik dengan peran yang besar dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, itu menjadi sangat penting.
Ya karena upaya-upaya secara informal terkadang itu jauh lebih efektif. Nah oleh karenanya rumah-rumah ibadah yang ada itu harus selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa tindakan-tindakan seperti itu adalah tidak wajar, tidak bagus, tidak baik, dan itu melanggar hukum. Oke. Ya, ini tadi ada beberapa pendengar tadi yang sudah masuk sebetulnya Pak Rida, Pak Edi ya. Silakan. Pukul 7 pagi mereka sudah memberikan opininya. Ini terkait dengan tindakan kejahatan jalanan, katanya yang kalau tindakan seperti itu lebih banyak katanya yang tidak melapor begitu, ya. Ada beberapa katanya ini kan tadi Pak Jono di Barukang mengatakan kalau untuk tindakan-tindakan kejahatan ya, kejahatan jalanan mungkin banyak masyarakat yang tidak melapor seperti keluarganya ya kemarin Pak Jono bahwa ada yang dijambret, nah tapi mungkin karena yang menjambret itu anak-anak, nah makanya dibiarkan saja, yang nggak usah dilapor lah seperti itu. Ya gimana mungkin Pak? Saya kira terjadinya suatu tindak pidana untuk langkah selanjutnya untuk melakukan proses penyidikan. Jadi memang harus ada laporan terlebih dahulu ya. Untuk melakukan suatu pelaporan di kantor polisi terdekat. Mau terungkap tidak terungkap, yang intinya harus kita melapor. Betul. Apa? Kita juga sepertinya kalau umpama dasar untuk melakukan suatu penyidikan ada laporan polisi. Tetapi perlu memang edukasi terkait dengan pelaporan. Karena apa? Untuk pelaporan pertama, tapi anak-anak itu seperti tidak melapor. Terus yang kemudian pada saat terungkap ini kasus, ternyata yang tidak melapor ini mengarah juga bahwa pernah melakukan di TKP yang sama. Jadi saya kira diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terkait yang mengalami suatu tindak pidana diharapkan untuk melapor. Mungkin kalau walaupun mungkin mengatakan ini enggak seberapa begitu. Oh tidak mungkin, karena nanti ya kalau terungkap pastikan juga akan mengarah ke situ untuk dijadikan sebagai saksi korban. Dan mungkin kalau tidak dilapor ini kan bisa saja bahwa kejadian-kejadian seperti itu akan terus terulang begitu Pak ya. Pastikan, karena menganggap bahwa tidak ada yang merasa keberatan. Iya, nggak ada yang merasa keberatan. Iya, jadi memang ini perlu kerjasama dari masyarakat begitu ya. Iya. Gimana Pak? Ada adagium, sesuatu yang kecil yang dibiarkan itu akan menjadi besar. Ya, jadi kalau misalnya ada kejahatan yang kita alami atau yang terjadi, maka itu harus dilaporkan. Apa maksudnya? Agar ada pembelajaran, ada efek jerah terhadap tindakan yang diberikan kepada si pelaku itu. Ya kalau kita katakan ini terlalu kecil, biarkan saja. Justru itulah yang menjadi awal dari terjadinya kejahatan yang berulang. Ya kita harus tahu bahwa sebuah kejahatan yang terjadi yang tidak dilaporkan itu juga tidak bisa diproses. Ya karena itu kan sifatnya delik aduan. Ya sehingga setiap kejahatan yang terjadi ya di mana tidak ada polisi di situ atau tidak diketahui oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, maka kita yang aktif melaporkan. Iya, bahwa pengawasan selalu dilakukan oleh kepolisian, betul. Tetapi kan tidak bisa diawasi selama 24 jam. Ya, karena kita juga memiliki keterbatasan dari sisi personil, dari sisi peralatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap kejahatan yang terjadi, itu sangat penting di dalam upaya mengendalikan kejahatan itu. Oke. Ya, ini ada kemudian WhatsApp ya, dari Pak Imam, kemudian bertanya, ini terkait dengan tempat-tempat yang rawan terjadinya konflik antar warga begitu ya. Nah, seperti di wilayah Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Talo. Nah, ini kan juga wilayah-wilayah yang cukup rawan begitu terjadinya tawuran. Nah, ini sejauh ini bagaimana Pak Edi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk wilayah-wilayah tersebut? Iya, terima kasih terkait dengan terjadinya kasus perang kelompok yang di wilayah Ujung Tanah. Di sana namun pun bukan wilayah kami, tetapi terlihat pada saat kami kemarin datang di lokasi, karena kebetulan juga saya pernah ke Polsek di Ujung Tanah. Edukasi atau
pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh warga masyarakat di Jembatangi oleh tokoh-tokoh terkait di sana, saya kira akhir 1 minggu ini sudah mulai kondusif. Tapi apapun yang terjadi di sana, kalau betul-betul dari masyarakat ataukah ya ada kaitannya lagi Jagayanata ini. Iya betul. Jagayanata ini, karena ada yang senang, ada yang rugi di sana, karena bukan saja perang yang terjadi, tetapi ada juga suatu pencurian. Pencurian, betul. Ada pencurian yang terjadi, seperti perang terus begitu ditinggalkan jualannya, diambil jualannya. Tetapi pihak Polresta Pelabuhan sudah melakukan antisipasi terkait itu. Bahkan saya salut dengan Bapak Kapolres Pelabuhan. Jadi dia bangun pos di sana, pos terkait dengan jangan sampai terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan konflik-konflik horizontal yang terjadi di salah satu RT di sana. Ya, ini kan cukup banyak boleh dikatakan anak-anak yang saat ini yang memiliki senjata tajam, Pak, yang mulai dari anak panah dan busur, ya ada yang bebas membawa badik, yang kemudian biasanya juga mereka ini kan ikut dalam geng-geng motor itu begitu, klub-klub motor. Ya, kan biasanya juga ini kan biasanya sumbernya juga dari sini. Cukup meresahkan masyarakat ketika biasa mereka melakukan aksi-aksi balapan liar begitu, dan tidak jarang mereka pun juga ikut terlibat dalam kasus-kasus kriminal begitu, Pak Edi. Jadi ini sudah baku sambung semua ini. Baku sambung. Berawal ketika tadi program Pemkot terkait Jagayanata. Kalau seperti ini yang jalan, Pak, saya kira tidak ada terjadi di sana itu. Betul. Kalau sebenarnya program ini maksimal. Program Jagayanata ini maksimal. Saya kira kalau kita jagai dalam hal betul-betul menyentuh sampai ke masyarakat mereka saya kira tidak terjadi, tetapi bisa dicegah. Informasi terakhir dari jajaran Polsek Ujung Tanah maupun secara umum Polres Pelabuhan, saya kira untuk kasus sana sudah sangat menurun. Kemarin sudah ada pertemuan lagi, alhamdulillah ya, mungkin dari instansi terkait sudah di sana 24 jam. Lalu terkait bagaimana dengan aksi-aksi balapan liar ini, Pak? Kalau balapan liar di wilayah kota kita sudah adakan pemetaan. Ya, karena lokasinya juga tertentu. Tetapi ya itu tadi, satu kali juga 24 jam kita jagai melalui patroli skala besar. Nah, kemarin kita sudah antisipasi melalui jalur-jalur yang sering dilewati oleh gerombolan bermotor ini. Gerombolan balap game motor ini. Tetapi ini terkait lagi dengan CCTV yang ada. Jadi pergerakan anggota antisipasi itu saya kira sebentar saja langsung dia bubar untuk pemecahan ataukah dicerai-berai terkait dengan rombongan ini. Ya, tadi kata Pak Edi nih, Pak, bagaimana ketika program Jagayanata ini bisa menyentuh betul ya sampai ke masyarakat yang paling bawah. Nah, mungkin aksi-aksi kejahatan ini kan mungkin bisa diminimalisir begitu. Ya, jadi peran Jagayanata itu adalah salah satu alternatif yang kita siapkan dan sudah berjalan. Tetapi intinya bahwa untuk bisa menumbuhkan ketertiban masyarakat itu, maka ada peran yang harus dimaksimalkan. Apa itu? Yang pertama adalah peran orang tua. Ya, peran orang tua itu yang awal dari pendidikan terhadap anak. Yang kedua adalah peran tokoh-tokoh agama. Ya, itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah peran RT RW, ya, camat lurah. Karena mereka lah yang paling tahu dari perspektif pemerintahan, yang paling tahu tentang kondisi masyarakatnya. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun program dan kegiatannya itu bisa menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kalau itu bisa terjadi, keempat peran yang ada tersebut, insya Allah kita bisa mengendalikan yang namanya kejahatan. Ya, kalaupun itu terjadi, kejahatan itu karena keterpaksaan, bukan sebuah kepentingan, bukan sebuah mata pencaharian. Karena ada memang orang yang menjadikan
mata pencahariannya adalah kejahatan gitu. Kenapa? Karena semua akses kebaikan dia bisa dapatkan gitu. Nah, oleh karenanya yang terpenting lagi dari 4 yang saya sebutkan tadi adalah peran media. Ya, itu yang saya suka dari RRI karena selalu melakukan sosialisasi. Ya, tidak ada putus-putusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan alhamdulillah pendengar RRI ini luar biasa. Baik. Sehingga ada interaksi yang terbangun. Baik. RRI tidak hanya menyampaikan, tapi juga ada timbal balik informasi yang didapatkan dari masyarakat. Nah, peran media dalam arti yang luas itu sangat membantu di dalam menumbuhkan masyarakat yang baik, masyarakat yang beradab, ya, masyarakat yang punya partisipasi tinggi di dalam ikut serta mengawasi apa yang terjadi di wilayah. Baik, mudah-mudahan ini ke depan ya Pak Edi, bagaimana sinergitas ya, terutama yang paling bawah antara mungkin Babin Kamtibmas, Babinsa, dan juga pihak dari RT RW ini, begitu ya. Ini kan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat nih, RT RW, Babinsa, dan juga Babin Kamtibmasnya, Pak Edi. Terkait apa yang disampaikan dari pemerintah Kota Makassar ini, Jagianata, saya kira memang sudah berjalan, Bapak. Informasi terkait dengan laporan-laporan yang ada dari Babin Kamtibmas maupun kolaborasi dengan RT RW, saya kira hasilnya sangat memuaskan. Namun demikian, jangan kita teledor terkait dengan informasi ini, tetapi harus betul-betul kita ikuti. Kita ikuti 1 kali 20 karena di dalam RT RW itu kan sudah dipetakan bahwa ini anak yang paling mengenal betul masyarakatnya adalah RT-nya. Tidak mungkin juga kita sudah sentuh ya orang yang sudah hijau, yang merah-merah saja lah yang betul. Jadi yang kita sudah sentuh ini yang pelaku-pelaku ataukah yang sepertinya ada indikasi masuk terjerumus terkait dengan kejahatan, itulah yang kita sentuh. Ini pemetaannya sudah bagus. Dari informasi kita dari RT RW setempat sudah sangat maksimal Bapak terkait dengan kerjasamanya di lapangan. Oke. Terakhir Pak Edi, mau himbauan mungkin kepada masyarakat begitu ya, supaya kejahatan-kejahatan jalanan ini bisa diminimalisir, paling tidak ada pencegahan begitu Pak. Iya. Saya himbau kepada seluruh masyarakat apabila terutama yang pengguna jalan terkait dengan adanya kejahatan. Saya kira yang pertama, hindari berkendaraan sendiri. Hindari berkendaraan sendiri. Kemudian upayakan apabila mau berkendara adalah 2-3 orang barengan. Kemudian jangan membawa barang-barang berharga seperti tas pada saat lebih masukkan saja disembunyi di bawah sadel. Kemudian peka terhadap siapa yang akan di mana-mana yang dilewati. Kemudian terakhir, saya kira apa yang disampaikan tadi bahwa peka untuk apabila terlihat ada gejala silahkan ataukah mengalami suatu tindak pidana silahkan melaporkan ke pihak yang berwajib. Harus wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Kemudian terakhir terkait dengan masih sosialisasi terkait dengan penerapan atlet. Saya kira alat yang digunakan oleh sekarang di pihak kepolisian terutama kepada lalu lintas bahwa baru 16 titik dengan 16 titik, kemudian baru 2 pelanggaran Pak, yaitu penggunaan sabuk handphone pada saat berkendara dengan sabuk pengaman. Nah, untuk itu kemarin beberapa hari lalu lah, jadi sudah disurati mereka terkait yang melakukan pelanggaran di jalan. Sudah datang tagihan tilangnya? Ya, baru sosialisasi. Baru sosialisasi karena di surat tilangnya belum datang. Suratnya itu sudah diantar langsung oleh kantor pos, kantor pos lengkap dengan gambar-gambar saat dia melakukan pelanggaran. Jadi itu barangkali senantiasa masyarakat untuk mematuhi aturan begitu ketika di jalan. Kemudian situasi sekarang Bapak, hindari juga
memarkir kendaraannya di bawah pohon karena cuaca. Betul. Iya, cuaca ekstrem. Oke. Kemarin Ya, parkir betul. kendaraannya, kemudian tertimpa pohon. Baik. Ya, kemudian kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, ya kita hindarilah di jalan. Makasih banyak. Baik. Pak Rida Rasid, mungkin terakhir Pak Rida Rasid, apa nih harapannya Terima Pak Rida Rasid? kasih kepada pihak kepolisian Ya. itu sangat membantu masyarakat untuk punya keinginan melaporkan. Ya karena ini juga terkadang masyarakat enggan melaporkan ya karena berbagai pertimbangan gitu. Ya. Ya, ini juga Takut harus repot kita- mungkin Pak Edi. Iya, itulah makanya itu yang diupayakan bahwa ada sistem pelaporan dan itu sudah ada sebenarnya di Polrestabes. Kalau ada pengaduan bisa disampaikan lewat online. Ya. Bisa. Itu bisa disampaikan lewat Iya, situ. sudah. Betul. Iya. Baik. Iya. Jadi saya ingin memberikan konklusi atau kesimpulan bahwasanya terjadinya kejahatan di jalanan itu karena ada pemicu. Baik. Ada hal yang membuat kita bisa menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, mohon kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah untuk menjaga diri dan tidak menggunakan apa yang ada di badannya, ya, hal-hal yang mencolok yang bisa mengundang Secara kejahatan. berlebihan. Baik. Ya, baik. dan yang ketiga, kita senantiasa disiplin di dalam berlalu lintas, ada peradaban kita di dalam pergaulan di masyarakat di luar rumah kita, sehingga itu tidak mengundang orang untuk berbuat jahat kepada Baik. kita. Oke. Mantap. Baik. Pak Rida Rasid, Ya. terima kasih banyak atas waktunya Pak Rida Terima Rasid. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak Edi Supardi, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di sini ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama dengan Polrestabes Makassar untuk memberikan informasi pembangunan masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian pendengar, jumpa kita dalam Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Atas nama kerabat kerja, saya Alfian bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.